Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 2007400008. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Syahriandi selaku dosen pengampu di MK Berbicara. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menuntaskan tugas di MK Berbicara. Tujuan saya berbicara di sini yaitu untuk menjelaskan sedikit alasan kenapa saya memilih jurusan Bahasa Indonesia. Mungkin sama seperti kalian teman-teman. Dari anggapan orang-orang di luar sana, saya mengira bahwa kuliah di jurusan Bahasa Indonesia itu mudah. Tidak banyak tugas, tidak serumit jurusan-jurusan yang lain. Namun, seiring waktu berjalan, saya merasakan bahwa apa yang saya pikirkan dulu berbeda terbalik dengan apa yang saya jalani sekarang. Mungkin di zaman milenial sekarang, banyak sekali anak muda di luar sana yang mencibir ketika kita memilih jurusan Bahasa Indonesia. Karena sebagian besar dari orang di luar sana menganggap bahwa jurusan Bahasa Indonesia itu mudah. Jurusan Bahasa Indonesia itu kurang bergengsi. Jurusan Bahasa Indonesia itu hanya mempelajari tentang bagaimana tata cara menyusun kalimat. Kuliah di jurusan Bahasa Indonesia mau kerja apa nantinya? Dan hal yang mereka anggap mudah, maka itulah yang paling susah. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pandangan orang-orang tentang jurusan Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu, kuliah Bahasa Indonesia itu gampang. Mungkin 50% dari orang di luar sana yang menganggap bahwa kuliah di jurusan Bahasa Indonesia itu gampang. Mungkin yang bergelut di jurusan sains itu lebih prestisius karena dianggap lebih menggunakan logika, sedangkan di jurusan Bahasa Indonesia tidak. Padahal semua bidang ilmu pengetahuan itu sejajar. Yang kedua, kuliah di jurusan Bahasa Indonesia itu kurang bergengsi. Jika kalian masih berpikir bahwa kuliah di jurusan Bahasa Indonesia itu kurang bergengsi, maka buangkanlah pikiran negatif kalian tersebut. Karena di luar sana sudah ada 6 universitas yang membuka peluang untuk kita mengambil jurusan Bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu di Korea Selatan, Vietnam, Maroko, Ukraina, Jepang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kuliah di jurusan Bahasa Indonesia hanya mempelajari tentang ini Ibu Budi. Mungkin banyak sekali di luar sana yang menganggap bahwa mahasiswa di jurusan Bahasa Indonesia hanya mempelajari tentang tata cara menyusun kalimat. Poin yang kelima yaitu, saya akan menjelaskan tentang kenapa sering sekali terjadi penilaian bahwa yang kuliah di jurusan Bahasa Indonesia itu adalah suatu pelajaran yang gampang. Itu dikarenakan sebagian besar dari kita menganggap bahwa telah benar dalam menggunakan bahasa. Padahal, jangankan benar, secara terstruktur, bahkan pelafalan fonem, pengucapan artikulasi, masih belum jelas, sehingga orang lain tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Namun, mulai sekarang, buka pikiran kita, buka hati kita untuk mempelajari ilmu bahasa. Karena, jangan menganggap remeh, jangan menganggap mudah. Karena terkadang hal yang kita anggap mudah, maka itulah yang paling susah. Pada hakikatnya yaitu jangan minder, jangan malu, apalagi meremehkan jurusan Bahasa Indonesia. Karena bahasa menunjukkan bangsa kita.